Keadilan merupakan tiang penyangga daya suatu negara. Bila keadilan suatu bangsa tegak, maka bangsa akan makmur. Tapi andai keadilan suatu bangsa mulai lentur, konstitusi simpang siur hukum tercampur urusan dapur, sementara pemimpin asyik tidur, niscaya bangsa akan hancur. Seorang pemimpin tidak adil bisa jutaan manusia menderita, tenggelam dalam untaian air mata untuk selama-lamanya. Seperti Romania ketika dipimpin oleh Nicolae Ceausescu, pemimpinnya poya-poya tapi rakyatnya sengsara. Atau Iran ketika dipimpin oleh Raja Pahlavi, pemimpinnya megah, rakyatnya susah. Atau Perancis ketika dipimpin Louis XVI dan Ratu Maria Antoinette, pemimpin makmur, rakyatnya hancur, tersungkur. Lalu bagaimana Islam memandang adil? Kata adil dalam kamus Al-Munawwir yaitu al-adl berarti yang di tengah-tengah, yang berasal dari bahasa Arab dan banyak dijumpai dalam Al-Quran sebanyak 28 kali. Yang menurut Ahmad As-Sarbasir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya. Islam juga menyuruh berlaku adil yang ditunjukkan kepada setiap orang tanpa pandang bulu, dan perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walau itu merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil harus ditegakkan, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan suku, agama, ras, mereka harus diperlakukan sama dan mendapatkan hak yang sama. Ya memang nama adil itu salah satu dari nama Allah, karena hanya dialah yang paling adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tujuannya apa? Ya untuk keadilan. Maka dalam hal peradilan hukum harus ditegakkan dengan cara apapun tanpa membedakan status sosial seseorang. Konsep persamaan yang terkandung dalam keadilan menuntut kemungkinan ada pengakuan tentang kelebihan aspek yang dapat melebihi seseorang karena prestasi yang dimilikinya. Tetapi kelebihan tersebut tidak akan membawa perbedaan perlakuan hukum atas dirinya. Penegakan keadilan secara adil yang merata tanpa pandang bulu adalah keharusan, terutama dalam bidang keadilan, walau berkaitan dengan diri sendiri, keluarga, atau orang yang memiliki kekuasaan, sebagaimana dikemukakan dalam Al-Quran. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, dan apabila kamu memutuskan perkara terhadap manusia maka hendaklah berlaku adil. Jikalau sebagian negara di dunia tidak memberikan hukum terhadap tindak pidana seorang kepala negara karena pembuat undang-undang menganggap mereka orang yang dilindungi yang tidak dapat disentuh hukum, justru para ulama sepakat bahwa para penguasa dan pemimpin negara tetap bisa dikenakan hukum, seperti halnya kebanyakan orang tanpa perbedaan apapun. Jadi walaupun sebagai kepala negara tidak dapat menyelamatkannya dari ancaman hukuman bila terbukti bersalah. Keadilan hukum menetapkan secara formal semua orang sama di hadapan hukum, karena martabat dan kehormatan manusia dalam pandangan Al-Quran adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan hukum, keadilan diterapkan secara berimbang. Salah satu contohnya dalam hukum pidana, asas keberimbangan ini terlihat pada sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Semakin tinggi kualitas kejahatan, semakin tinggi sanksi yang diberikan. Semakin tinggi status sosial seseorang dalam masyarakat, semakin berat juga hukuman yang diberikan. Maka keadilan dalam Islam ialah persamaan semua orang, dan juga hukum ada di atas segalanya dan setiap orang dilindungi hak-haknya.